Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Firdaus dengan NPM 20123096. Saya dari kelas C223 dan dari Prodi Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan untuk melengkapi EAS kewarganegaraan. Langsung saja. Apa yang dimaksud dengan wawasan nasional? Jadi, wawasan nasional adalah pemahaman mendalam dan kesadaran kolektif suatu bangsa terhadap kondisi, potensi, dan tantangan yang dihadapi dalam konteks wilayahnya. Ini mencakup pemahaman tentang batas wilayah, potensi sumber daya alam, strategi pertahanan, dan identitas nasional. Selanjutnya, apa yang akan terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nasional? Jika Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nasional, beberapa dampak negatif yang mungkin akan terjadi terhadap wilayah dan bangsa Indonesia antara lain, yang pertama, ada ketidakstabilan politik dan keamanan. Tanpa wawasan nasional, mungkin akan sulit menciptakan kesatuan dan persatuan di antara berbagai kelompok etnis, agama, dan suku di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan konflik antar kelompok. Nah, yang kedua, di sini ada disintegrasi wilayah. Kurangnya wawasan nasional dapat melemahkan integritas wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, potensi gerakan separatisme dan tuntutan otonomi daerah dapat meningkat, mengancam kesatuan negara. Nah, selanjutnya, kehilangan identitas nasional. Jadi, wawasan nasional membantu membangun identitas dan kebanggaan nasional. Tanpa itu, masyarakat mungkin kehilangan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap negara, yang berdampak pada lemahnya semangat kebangsaan. Yang keempat, penurunan kualitas pendidikan dan kesadaran nasional. Kurangnya wawasan nasional dalam sistem pendidikan dapat menyebabkan generasi muda tidak memahami pentingnya persatuan dan kesatuan, serta sejarah dan budaya bangsa. Yang selanjutnya ada ekonomi yang tidak terarah. Pembangunan ekonomi mungkin tidak merata dan tidak berkelanjutan karena kurangnya kebijakan yang berorientasi pada kepentingan nasional. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi yang besar antar daerah. Selanjutnya, pengaruh asing yang lebih kuat. Tanpa wawasan nasional yang kuat, pengaruh budaya, ekonomi, dan politik asing dapat lebih mudah masuk dan menguasai. Hal ini dapat mengancam kedaulatan dan independensi bangsa. Nah, yang selanjutnya di sini ada jelaskan apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional sebagai konsepsi dan sebagai suatu strategi. Nah, yang pertama di sini ada ketahanan nasional sebagai konsepsi. Jadi, ketahanan nasional sebagai konsepsi mengacu pada pandangan holistik tentang kemampuan suatu negara untuk mempertahankan eksistensinya, menjaga kedaulatan, dan memastikan kesejahteraan rakyatnya di tengah berbagai ancaman dan tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Konsepsi ketahanan nasional ini memberikan kerangka pikir yang menyeluruh mengenai bagaimana sebuah negara harus berfungsi dan berkembang untuk tetap stabil dan kokoh di tengah dinamika global dan domestik. Nah, ini ketahanan ketahanan nasional sebagai strategi. Ketahanan nasional sebagai strategi merujuk pada langkah-langkah praktis dan taktis yang diambil untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam konsepsi ketahanan nasional. Ini mencangkup serangkaian kebijakan, program, dan tindakan yang dirancang untuk memperkuat berbagai aspek kehidupan nasional. Nah, di sini ada yang selanjutnya ada apa yang dijelaskan tentang bela negara. Jadi,
Bela negara adalah upaya dan tindakan yang dilakukan oleh warga negara untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan dari negara berbagai ancaman. Bela negara mencakup bela negara mencangkup segala usaha yang dilakukan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Konsep ini tidak hanya melibatkan tindakan fisik seperti menjadi tentara, tetapi juga mencakup kontribusi di berbagai aspek kehidupan untuk mendukung negara. Nah, di sini ada contoh bela negara dalam konteks mahasiswa. Yang pertama ada aktivitas akademik, organisasi mahasiswa, kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat. Yang keempat, partisipasi dalam diskusi publik. Yang kelima, penerapan nilai-nilai Pancasila. Dan yang keenam, ada kesadaran hukum dan disiplin. Dengan cara-cara tersebut, mahasiswa dapat berkontribusi pada bela negara sesuai dengan kemampuan dan di bidangnya masing-masing. Menunjukkan bahwa bela negara tidak hanya tugas militer, tetapi juga tanggung jawab setiap warga negara dalam segala aspek kehidupan. Mengapa sih diperlukan ketahanan nasional dan bela negara? Yang pertama, diperlukannya ketahanan nasional untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah. Yang kedua, stabilitas dan keamanan. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, peningkatan daya saing global. Dan yang kelima, untuk pemeliharaan identitas dan budaya. Sedangkan bela negara yang pertama, kewajiban konstitusional. Dua, penguatan rasa cinta tanah air. Yang ketiga, kesadaran dan kesiapan menghadapi ancaman. Yang keempat, partisipasi dalam pembangunan nasional. Yang kelima, pembangunan karakter dan moral. Dan yang keenam, peningkatan ketahanan nasional. Dengan demikian, ketahanan nasional dan bela negara adalah dua konsep yang saling terkait dan sangat penting untuk memastikan keberlangsungan, kedaulatan, dan kesejahteraan suatu negara. Mereka membantu menciptakan lingkungan yang stabil, aman, dan kondusif untuk pembangunan serta mempertahankan identitas dan budaya nasional. Jadi untuk kesimpulannya, wawasan nasional adalah pandangan atau cara pandang suatu bangsa terhadap diri dan lingkungannya, yang dilandasi oleh falsafah, ideologi, cita-cita, serta tujuan nasional yang menjadi landasan pemikiran, sikap, dan tindakan bagi bangsa tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan kesatuan dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan nasional merupakan konsep yang sangat penting untuk mempertahankan eksistensi dan identitas suatu bangsa dalam menghadapi tantangan global. Dengan memiliki wawasan nasional yang kuat, sebuah negara dapat lebih tangguh dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri, serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Baik, paling sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau jawaban yang masih salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.